Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan agar bisa berkumpul di Zoom meeting ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selakunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian hadis Sahih Bukhari dengan tema menelusuri cara BAB yang nyunah. Akan dibawakan oleh Dr. Elan Sumarna MAG. Kepada Bapak Elan, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzala mu'minin liyazdadu iman walillahi junudus samawati wal wa kana Allahu azizan hakim. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya qad fazal khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersua dengan izin Allah melanjutkan bahasan kita, yakni kajian Sahih Bukhari, yang insya Allah pada sore hari ini kita sampai pada bahasan tentang bab man tabaroza ala labina taini. Jadi bab yaitu bab man tentang orang atau siapa saja, tabaroza yang buang hajat ala labina taini di atas dua batu, begitu ya. Nah ini pertanyaannya beda ya dengan tema yang atau judul yang diusung dalam pengumuman. Judul yang di atas itu, judul yang diumumkan itu, hadirin sekalian, memang sedikit berbeda karena mengambil dua bahasannya itu akan lebih luas, gitu ya. Karena itu kita mengambil judul dari itu, dari bahasan. Yang kita bahas, kita mengambil dari bab Sahih Bukhari. Itu penjelasan. Baik, hadirin jamaah yang Allah muliakan, semoga hari-hari kita senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang man ala labita ini, bab buang hajat, tabarruz itu buang hajat, ini maksudnya BAB ya, buang air besar. Dan sekali kita langsung masuk ya, sama-sama di sini. Hadat Fana menceritakan kepada siapa Yesus. Dalam bahasanya imam. Jadi bagi mereka yang baru bergabung, jadi kita ini bercerita dulu tentang sahabat. Nah, kita baca dulu. Hadat Tana telah menceritakan kepada kami, siapa? Yaitu Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf. Nah, siapa Abdullah bin Yusuf? Abdullah bin Yusuf itu, hadirin sekalian, adalah gurunya Imam Bukhari. Nah, jadi kata Imam Bukhari,
hadatsana telah menceritakan kepada kami, kepada Imam Bukhari, siapa? Abdullah bin Yusuf. Ini Abdullah bin Yusuf. Nah, ya, itu gurunya beliau. Nah, qala kemudian siapa yang berkata? Nah, yang berkata itu adalah Abdullah bin Yusuf. Dalam rangka apa berkata? Pertanyaannya begitu. Itu dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari. Nah, kata beliau, akhbarona telah mengabarkan kepada kami. Nah, akhbarona telah mengabarkan kepada kami. Nah, kami di sini, hadirin sekalian, berbeda dengan kami di sini. Nah, ya, kalau kami pada lafadzna di sini itu merujuknya kepada Imam Bukhari. Sementara kami pada lafadz akhbarona di sini merujuknya kepada Abdullah bin Yusuf, gurunya beliau. Nah, kata beliau kepada Abdullah bin Yusuf, akhbarona telah mengabarkan kepada kami siapa? Malik. Berarti Malik adalah gurunya Abdullah bin Yusuf. Nah, begitu. An Yahya, Malik mendapatkan An Yahya bin Sa'id. Itu dari Yahya bin Sa'id. Nah, ini dari Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id mendapatkan hadis dari siapa? An Muhammad bin Yahya bin Habban. Dari gurunya, yaitu Muhammad bin Yahya bin Habban. Nah, begitu. Jadi, Yahya bin Sa'id mendapatkan hadis ini dari Muhammad bin Yahya bin Hayyan. Muhammad bin Yahya bin Hayyan ini mendapatkan hadis dari siapa? An ammihi Wasi' bin Habban. Nah, itu dari pamannya. An ammihi dari pamannya, yaitu Wasi' bin Habban. Nah, ini. Nah, Wasi' bin Habban yang dari paman dari Yahya bin Habban tadi dapat An Abdullah bin Umar. Nah, dari Abdullah bin Umar nih, dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah putranya Umar bin Khattab. Nah, itu adalah rangkaian hadirin sekalian, rangkaian daripada sanad. Sanad itu artinya rujukan. Rujukan. Sementara kalau rangkaian rawi adalah dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan kepada Wasi' bin Hayyan. Nah, Wasi' bin Hayyan meriwayatkan kepada siapa? Kepada Yahya bin Hayyan. Yahya bin Habban. Mohon maaf. Jadi, Wasi' bin Habban meriwayatkan kepada siapa? Kepada Muhammad bin Yahya bin Habban meriwayatkan kepada siapa? Kepada Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada siapa? Kepada Malik. Malik meriwayatkan kepada siapa? Kepada Abdullah bin Yusuf. Nah, Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari menuliskan hadis itu dalam Sahih Bukhari. Nah, begitu. Nah, jadi hadirin sekalian, kalau kita meruntutnya dari Imam Bukhari ke Abdullah bin Umar kepada Rasulullah, itu namanya adalah sanad. Kegiatannya isnad. Jadi isnad itu penelusuran sanad. Orangnya disebut sanad. Nah, tetapi kalau kita menelusuri dari Rasulullah kepada Imam Bukhari, maka itu artinya proses periwayatannya rawi. Begitu. Nah, baik itu sekalian sepintas ilmu hadis, begitu. Nah, kita langsung ke Ibnu Abbas.
Maksudnya langsung ke Abdullah bin Umar atau lebih dikenal dengan Ibnu Umar. Nah, jadi an Abdillah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, annahu bahwasanya beliau Abdullah bin Umar tadi karena adalah yaqulu, beliau berkata, Ibnu Umar berkata, inna nasan, sesungguhnya orang-orang yaquluna, berkata idza qa'adta, nah apabila engkau duduk. Nah, coba dulu ya, di hadirin sekalian terjemahnya supaya tidak salah, dicoba dulu ya ini. Nah, orang-orang, jika kamu menunaikan hajatmu, nah ada menunaikan hajatmu, maka janganlah menghadap ke arah Baitul Maqdis ya. Nah, jadi jadi idza qa'adta, apabila engkau, qa'ada itu maksudnya dulu kami sini maksudnya menunaikan ya. Idza qa'adta, apabila engkau menunaikan ala hajati, ke hajatmu, maksudnya membuang hajat ya. Fala tastakbil, maka janganlah engkau menghadap al kiblat, wala, dan tidak boleh Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis. Nah, ini kata orang-orang, dan tentunya bersumber dari semuanya orang itu berkata, idza qa'adta, apabila engkau menunaikan ala hajatika, menunaikan kebutuhanmu, hajat maksudnya ya, fatas takbil, maka janganlah engkau menghadap al kiblat, wala Baitul Maqdis, dan jangan pula menghadap Baitul Maqdis. Nah, faqala, maka berkata, siapa yang berkata? Abdullah bin Umar. Nah, jadi mendengar itu Abdullah bin Umar berkata, nah ini Abdullah bin Umar ya, laqad irtadda, ini ada sebentar, ada ke ini ke lampu besar, jadi nah, laqad, sungguh, irtaqo itu aku pernah naik yauman, suatu hari, ala zohri baitin ya, naik ke atap rumah maksudnya ya, lana, rumah kami, begitu. Itu aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat Rasulullah SAW itu ala labita, ini tengah duduk di atas dua batu ya, duduk, bukan jongkok ya, tapi duduk labita ini di atas dua batu, mustakbilan, dalam keadaan dia menghadap Baitul Maqdis, kepada Baitul Maqdis, li hajatihi, dengan dalam rangka menunaikan hajatnya, buang air besar ya. Waqala, dan berkata Ibnu Abbas, la'allaka, barangkali engkau itu minal ladzina, dari kelompok orang-orang yang sholat aurokihim, sholat di aurok itu mendekatkan paha ke tanah, jadi jadi barangkali engkau ini termasuk orang yang sholat yang mendekatkan paha ke tanah ya, begitu. Berkata, dia nanti ada penjelasannya. La adri, aku tidak tahu. Wallahi, demi Allah. Gitu ya. Qala, kemudian berkata, siapa Malik ya, yakni yang dimaksud adalah aldi, orang yang yusolli, sholat, wala yartafi, tapi tidak mengangkat
Yasjudu dia duduk, wahwa lasifun bil ardi, dia sujudnya itu menempel pada tanah, gitu ya. Ini agak sulit ya terjemahannya. Nah, hadirin sekalian, coba terjemahannya dibaca saja ya. Agak ini ya. Jadi warna apa aja lah yang bagus. Kalau ya. habisin lah. Dari Wasi bin Haban dari Abdullah bin Umar bahwa ia berkata, orang-orang berkata, nah, maka menghadap kiblat atau menghadap ke arah Baitul Maqdis. Abdullah bin Umar berkata, pada suatu hari aku pernah naik ke atap rumah milik kami. Lalu aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajat menghadap Baitul Maqdis. Padahal tadi dikatakan tidak boleh sholat itu, tidak boleh buang hajat itu menghadap ke Ka'bah atau ke Baitul Maqdis. Tapi di sini Ibnu Abbas ketika naik ke rumah Ibnu Abbas, dia melihat Rasulullah tengah duduk di atas dua batu, ya, menghadap Baitul Maqdis, gitu ya. Seseorang berkata, barangkali kamu termasuk dari orang-orang yang sholat dengan mendekatkan paha ke tanah. Maka aku berkata, orang tersebut adalah orang yang sholatnya tidak mengangkat paha dari tanah, ya, ketika sujud, yakni menempelkan tangannya ke tanah, ke di sini perutnya, gitu ya. Nanti memang agak sulit menerjemahkannya, tapi nanti kita bahas. Nah, hadirin sekalian, ini hadis masih tentang toharoh, ya. Nah, namun demikian, sebelum kita membahas, kita coba mengulang dulu bahasan sebelumnya supaya nyambung. Nah, jadi mengulang bahasan sebelumnya dulu. Hadirin sekalian, dalam bahasan sebelumnya, ya, kita membahas bahwa toharoh itu di samping mensucikan jasad, juga mensucikan hati, begitu. Jadi toharoh itu di samping mensucikan jasad, juga mensucikan hati, begitu. Nah, kalimatnya bukan membersihkan. Toharoh dengan nadhofah itu beda. Kalau toharoh itu mensucikan, kalau nadhofah itu membersihkan, beda, sangat beda, ya. Nah, jadi dengan toharoh, misal ada dua kata, ada mandi, ada ada berwudu, begitulah. Apa bedanya mandi dengan berwudu? Kalau mandi membersihkan badan, kalau berwudu mensucikan badan. Nah, begitu, beda ya. Nah, jadi hadirin sekalian, fungsi toharoh itu adalah mensucikan jasad, dari hadas. Juga toharoh itu mensucikan hati. Nah, terkhusus dengan kalimat mensucikan hati, nah, ini implikasinya, pengaruhnya kepada masalah serapan ilmu. Nah, kemarin kan kita membahas bahwa toharoh itu terkait dengan masalah ilmu tadi, ya. Nah, jadi ketika seseorang itu dengan toharoh itu mensucikan hatinya, maka ini amat berpengaruh kepada masalah serapan ilmu. Dalam hal ini, semua kita ini adalah muta'alim. Semua kita muta'alim, orang yang belajar, ya. Ada mahasiswa jelas muta'alim. Bapak Ibu dan saya sendiri, semua orang itu adalah muta'alim, pembelajar. Nah, hadirin sekalian, kesucian hati dengan toharoh tadi itu berpengaruh pada serapan ilmu.
Oleh karena itu, dalam hal ini jelaslah bahwa epistemologi ilmu dalam Islam adalah hati. Nah, ini ya, ini ada kalimat terakhir hadirin sekalian. Jelaslah bahwa epistemologi ilmu dalam Islam itu adalah serapan hati. Nah, ini. Nah, terkait dengan itu hadirin sekalian jelaslah bahwa seyogianya, sepantasnya, sepatutnya ya semua kita sebagai muta'alim itu ketika kita akan belajar itu ya sebaiknya suci, mensucikan dulu ya. Nah, karena wudhu itu bukan untuk sholat saja, untuk apapun ya, untuk apapun. Jadi kalau kita punya wudhu itu sudah jelas kita bisa sholat langsung. Juga demikian juga ketika belajar juga dengan dalam keadaan suci, insya Allah hati kita ini akan suci, dan dengan kesucian hati itu maka akan memudahkan untuk menserap ilmu. Kita ingat Quran surat Qaf ayat 8, Allah berfirman ayatnya ya, tabsyiratan wa dzikra likulli abdi munib. Nah, ya. Jadi tabsyirah, basyirah ya, penglihatan tajam, penglihatan batin ya. Wa dzikra, dan peringatan itu untuk siapa? Likulli abdi munib, untuk setiap hamba yang bisa kembali. Nah, begitu ya, yang bisa kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bahasan kita yang kemarin, intisarinya. Nah, kita masuk pada penjelasan hadis, hadirin sekalian. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Nah, kita berangkat dari perkataan Ibnu Umar. Ya. Apa perkataan Ibnu Umar? Itu ini. Nah, ya, faqala Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, dia mengatakan, laqad itu, sungguh aku pernah naik yauman, suatu hari, ya, suatu hari, ala dhuhri baitin, ke atap rumah lana milik kami. Nah, gitu ya. Jadi tidak salah, rumahnya memang milik Ibnu Umar. Nah, beliau mau membetulkan genting atau apa, walaupun di zaman dulu tidak ada genting ya. Ya, dikata Ibnu Umar, aku pernah naik ke atap rumah, ya. Faro'a itu tiba-tiba aku melihat siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat Rasulullah SAW itu ala kita ini duduk di atas, duduk di atas dua batu. Dalam rangka apa Rasulullah duduk di atas dua batu? Dilihat dari atas ya oleh Ibnu Umar, itu mustaqilan dalam rangka menghadap Baitul Maqdis ke Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah duduk di atas dua batu dalam rangka buang hajat, itu menghadap ke Baitul Maqdis. Lihajatihi, ya, untuk menunaikan, untuk buang hajatnya tadi. Nah, begitu. Nah, kalimat itu hadirin sekalian, kalimat tadi di mana Ibnu Abbas itu naik ke rumah beliau, ya. Dalam sebagian lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Ibnu Abbas itu naik ke atap rumah Hafsah. Lafaz yang lain naik ke rumah Hafsah. Siapa Hafsah? Ya, Hafsah itu adalah istri Rasulullah, putrinya Umar bin Khattab. Nah, putrinya Umar bin Khattab tentunya saudara daripada Ibnu Umar. Nah, saudara dari Ibnu Umar. Nah, jadi rumah Hafsah tadi, ya, Rasulullah ada di dalam rumah Hafsah, rumah istrinya yaitu Hafsah, dan Rasulullah tengah buang hajat, tengah BAB menghadap kiblat. Maksudnya menghadap Baitul Maqdis. Nah, gitu. Nah, hadirin sekalian, kalimat ini sepertinya bertentangan. Ya, sepertinya bertentangan dengan ungkapan yang pertama bahwa itu mengatakan
Dan ini juga tentu saja petunjuk dari Rasulullah, kita nanti akan dapati hadis-hadis lain. Itu dikatakan bahwa Rasulullah melarang BAU itu. Jadi tidak boleh kita itu BAB menghadap kiblat atau menghadap Baitul Maqdis membelakangi kiblat. Nah, tidak boleh begitu, gitu. Tetapi hadis ini justru menjelaskan dengan eksplisit bahwa Rasulullah batu menghadap Baitul Maqdis. Nah, kalau menghadap Baitul Maqdis berarti membelakangi kiblat. Nah, itu masalahnya. Masalahnya di sana, gitu ya. Dalam hal ini tentu saja para ulama mufassirin tentu saja mengatakan hadis ini adalah merupakan kekhususan dari umumnya lafaz yang melarang untuk membelakangi Baitul Maqdis atau menghadap kiblat. Jadi di Arab itu, jadi begitu di Arab kita membelakangi Ka'bah pasti menghadap Baitul Maqdis atau sebaliknya. Jadi hadis para ulama mengatakan bahwa ini hadis ini adalah merupakan khas atau mukhasis. Hadis ini merupakan hadis yang mengkhususkan keumuman lafaz yang melarang bahwa BAB itu membelakangi Baitul Maqdis menghadap kiblat atau sebaliknya. Nah, kalau kita lihat daripada teksnya daripada hadis ini dalam sebuah bangunan, gitu, yaitu di rumah beliau, di rumah Hafsah tadi. Dengan demikian kesimpulannya bolehlah kita membelakangi kiblat atau membelakangi kiblat atau menghadap Baitul Maqdis ketika buang hajat, ketika kita dalam sebuah bangunan. Nah, begitu kesimpulannya hadirin sekalian. Nah, hadirin sekalian, hadis ini memberikan penjelasan juga ya tentang bagaimana yang nyunnah, apakah duduk atau jongkok. Nah, ya, sayang hadis-hadis yang menjelaskan BAB-nya Rasul ketika jongkok itu kita belum sampai kepada bahasan itu, ya. Nah, kita pada hadis Bukhari ini baru sampai pada bahasan bahwa Rasulullah BAB itu tadi. Sementara banyak hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu kalau BAB, demikian juga BAK, ya, buang juga duduk. Apa maksudnya? Rasulullah itu dalam hadis-hadis yang banyak, ya, itu menjelaskan bahwa Rasulullah itu kalau BAB itu jongkok, terlebih buang air kecil. Nah, ya. Nah, jadi tetapi dalam hadis ini dikisahkan Rasul jongkok. Nah, jadi memang ada dua varian. Kita melihatnya bukan sebuah pertentangan hadis sekalian, tapi sebuah varian. Varian itu maksudnya keberagaman apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu memang banyak hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu adalah jongkok. Kalau di Arab saat itu di zaman Nabi itu hadis sekalian punten ya agak sedikit vulgar. Jadi apa namanya masih sama dengan kita di umumnya kita ya, namanya saving dia. Jadi kotoran itu dimasukkan ke dalam tanah, ada lubang tutupi besi. Besinya berlubang, tutup besi. Kemudian orang-orang Arab saat itu kalau mau BAB itu ya dia jongkok pada lubang dari besi, kemudian kotorannya masuk ke dalam tanah.
begitu. Kalau itu apa namanya WC-nya ada dalam rumah. Nah, tetapi kalau kemudian kalau mau BAB itu ke tanah lapang, ke tanah lapang itu. Jadi setelah sholat maghrib, pokoknya menjelang setelah sholat maghrib ke tanah yang jauh tanah. Nah, jadi dengan demikian sekalian, kalau rumah itu, kalau WC-nya di rumah, itu begitu. Nah, di rumah Hafsah itu Rasul duduk di atas dua batu, dengan tujuan ya tadi supaya kotoran itu masuk langsung ke dalam tanah, kemudian kencing dan lain sebagainya tidak terciprat kepada kaki beliau. Nah, begitu. Nah, itu hadirin sekalian. Jadi memang ada dua varian tadi. Oleh karena itu, apa namanya, mana yang lebih bagus? Kalau para ulama melihat, yang lebih sehat itu memang BAB dengan jongkok. BAB dengan jongkok, walaupun dengan duduk dilakukan juga oleh Rasul dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan yang terbatas, Rasul apa namanya BAB-nya jongkok. Maksudnya duduk begitu, seperti dalam hadis ini. Tapi kebanyakan hadis Rasul dikisahkan BAB-nya dalam keadaan jongkok. Karena itu yang lebih sehat, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan Rasul itu dalam keterbatasan, karena sifatnya kekhususan, begitu. Nah, itu hadirin sekalian. Kita lihat nomor 4. Kita lihat 4. Hadis ini akan dalil khususan yang mengkhusus dari larangan secara umum. Larangan BAB itu tidak boleh menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis atau membelakangi Baitul Maqdis. Nah, larangan itu dikhususkan oleh hadis tadi, artinya dalam keadaan di dalam ruangan yang didindingi oleh dinding itu dibolehkan, tidak dibolehkan. Kecuali kalau di tanah lapang tidak ada dinding yang mensekatnya, maka tidak boleh menghadap kepada Ka'bah atau membelakangi, menghadap Baitul Maqdis atau membelakanginya. Nah, begitu hadirin sekalian. Nah, baik, hadirin sekalian, kita lihat nomor 5. Nah, kita lihat nomor 5. Hadis ini mengandung beberapa faedah. Yang pertama, hendaklah seseorang yang mau buang hajat, ya, hendaklah seseorang yang mau buang hajat itu untuk duduk di atas sesuatu yang lebih tinggi. Nah, gitu ya. Kalau posisinya mau duduk. Nah, sekarang kalau kita lihat di jamban-jamban di masjid ya, ataupun di tempat umum, tempat itu lebih tinggi ya dan lebih rapi. WC duduknya lebih rapi begitu, gitu ya. Walaupun ya tentu saja nggak tahu nih ya, so itu kan yang zaman umum kita tidak tahu sejauh mana kesuciannya kan gitu ya. Tentu saja harus dibersihkan total, ya, gitu. Apa namanya pantat kita dan sebagainya harus total dibersihkan, ya. Tidak mencukupkan duduk itu bersih, enggak, harus dinetralisir seluruhnya, ya, pantat kita itu. Jadi hendaklah seseorang yang buang hajat itu untuk duduk di atas yang lebih tinggi, yang dalam hadis ini adalah batu tadi, begitu ya, dua batu tadi. Nah, itu yang pertama, hadirin sekalian. Yang kedua, atap rumah Hafsah atau rumahnya, begitu
adalah sesuatu yang di luar kesengajaan, bukan menyengajakan diri. Karena mustahil sahabat mengintip, ya, mustahil sahabat itu ngintip bagaimana Rasul itu buang air hajat, buang hajatnya sampai pasti dia melihat aurat Rasul, gitu kan? Nah ini kok Ibnu Umar berani-berani ngintip begitu ya? Nah, tentu saja orang-orang yang benci kepada sahabat radhiyallahu anhum itu pasti mencela Ibnu Umar, ya, mencela Ibnu Umar. Nah, bagi kita yang mencintai sahabat radhiyallahu an, ya, mencintai Rasul dan para sahabatnya, yang Allah juga mencintai mereka, begitu ya? Kan dalam surat surat At-Taubah ayat 100 ya dijelaskan bahwa as-sabiqunal awalun minal muhajirin wal ansor radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah kan begitu kalimatnya. Jadi as-sabiqunal awalun, orang-orang yang terdahulu, ya, minal muhajirin wal ansor, dari kelompok muhajirin dan ansor, itu radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, warodu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah, mustahil orang-orang yang diridhoi oleh Allah itu kemudian perbuatannya ngintip. Nah, ini kan mustahil, sangat mustahil. Nah, kecuali mereka yang benci kepada sahabat. Biasanya yang benci kepada sahabat itu dari kelompok Syiah, ya, dari madhab Syiah itu benci kepada sahabat. Gitu. Nah, apalagi kalau mendapatkan hadis ini, wah sangat benci sekali. Nah, tentu saja dengan berbekal beberapa ayat, ya, dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang kegigihan, keadilan daripada akhlak mulia dari para sahabat, tidak mungkin Ibnu Umar itu ngintip, ya. Pasti Ibnu Umar itu naik ke atas genting. Kalau di zaman Nabi tidak ada genting, ya, pelapa kurma. Itu juga rumah itu di zaman Nabi itu kan hanya sebagian beratap, sebagian itu tidak begitu. Nah, jadi sahabat Ibnu Umar itu naik ke atas genting, ke atas atap rumah untuk tujuan tertentu. Mungkin kalau bahasa kitanya membetulkan genting atau apa gitu ya. Pokoknya beliau naik ke atap, tiba-tiba di luar kesengajaan, ya, beliau melihat Rasulullah tengah buang air besar, gitu. Dalam keadaan tadi membelakangi Ka'bah, membelakangi kiblat dan menghadap kepada itu. Nah, jadi tentu saja kejadian ini sungguh merupakan ibrah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk turunnya ilmu. Nah, sehingga turunlah ilmu bahwa dibolehkan seseorang itu buang hajat di dalam sebuah bangunan untuk menghadap kepada Baitul Maqdis dan membelakangi kiblat. Nah, itu hadirin sekalian, ya. Nah, hadirin sekalian, coba kita lihat adab-adab buang air besar, ya, atau adab-adab daripada BAB. Yang pertama, hadirin sekalian, harus mencari tempat yang tertutup dan jauh dari manusia. Ini dalam tentu saja ini kondisinya kondisi dahulu, ya. Sementara di rumah kita kan sudah ada WC, ya, sudah ada, jadi semua itu sudah tertutup dan ya tidak terlihat dari orang-orang, ya. Nah, di tempat, tapi ada kalau pergi ke hutan, ke tempat jauh, lagi perjalanan kemana, tidak menemukan jamban, maka tentu saja yang dicari itu tempat tertutup dan jauh dari manusia. Nah, ini para wanita khususnya, ya, kalau mau BAB itu menjelang maghrib atau setelah maghrib, mereka pergi yang dari pantauan manusia untuk BAB tadi, ya. Nah, kemudian ada hadis yang mengetengahkan hal tadi. Nah, ini dari hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, ya, dari Jabir bin Abdullah katanya,
bahwa kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan. Lalu beliau tidak menunaikan hajatnya di tempat terbuka. Nah, tetapi beliau pergi ke tempat yang jauh sampai tidak tampak dan tidak terlihat. Nah, ini sebuah kepandaian Rasulullah dalam memelihara muruahnya. Nah, kalau di masjid-masjid kita bagaimana? Di masjid insya Allah kalau BAB di masjid juga tertutup. Tapi kalau buang air kecil itu, ya kalau buang air kecil itu ya dia sudah berdiri ya, sudah berdiri tentu saja sunnahnya adalah apalagi BAB tentunya ya, BAK itu adalah jongkok. Nah, ya. Ini apa? Nah, sehingga sebagian orang nakal itu kan selalu mengatakan ini akaling katanya kalau BAK itu ya. Nah, ini kan begitulah keadaannya ya. Nah, oleh karena itu nasihat kepada saya sendiri juga kepada hadirin yang Allah muliakan, kalau termasuk BAK apalagi BAB ya tentunya itu sebaiknya jongkok di tempat yang tertutup begitu. Nah, ini juga kritik kita nih kepada masjid-masjid ya di kita ya. Kenapa kepada masjid ya? Kalau di tempat umum ya umum namanya juga umum, tempat umum ya. Nah, ini di masjid kok di masjid ya. Nah, itu ya apa gerangan yang terjadi begitu dengan di masjid-masjid. Dan kita pun juga karena masjidnya settingannya begitu BAK akhirnya kita seperti itu untuk BAK ya. Sehingga muruah kita hilang. Bagaimana mungkin misal di sini kita ini ada para dosen, ada para guru ya, tiba-tiba kalau mau kencing itu ya sejajar dengan para murid kita ya. Nah, hanya di tanpa dinding ya gitu, itu BAK begitu sambil berdiri begitu. Nah, ini kan muruahnya hilang ya. Nah, hadirin sekalian, coba kita lihat adab nomor B. Tidak membawa sesuatu yang menggunakan nama Nabi atau nama Rasulnya. Nah, apa alasannya? Jadi kita nih kalau di kantong kita disimpan dulu lah, ya, atau tulisan-tulisan yang mengandung ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama yang dimuliakan, ya, ya, atau berupa secari kertas atau catatan apapun tidak boleh dibawa ya ke tempat itu. Rasul sendiri cincin stempelnya ya, stempel yang ada pada cincinnya itu di ya BAK atau BAP. Nah, ya. Nah, hal ini sebagaimana dalam Quran surat Al-Hajj. Ini tadinya mau dikutipnya tapi karena tergesa langsung berfirman, demilah perintah Allah. Dan barang siapa yang mensyiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu muncul dari ketakwaan hati. Jadi ciri takwanya hati ini adalah mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar-syiar apa? Ya tadi nama-nama Allah diantaranya, nama-nama Rasul, ya, dan simbol-simbol keagamaan lainnya. Begitu. Nah, kalau kita termasuk kepada mereka yang mengagungkan syiar-syiar Allah, hendaklah kalau pergi ke WC atau untuk BAK atau BAB, hendaklah itu ditanggalkan dulu, disimpan dahulu. Ya. Nah, coba kita lihat adab yang ketika kita mau masuk ke dalam jamban, ya, kita baca kita atau ta'awud atau yang diajarkan
ya. Allahumma ini ta'awudnya kan Allahumma ini a'udzubika minal khaba'is minal khubusi wal khaba'is. Nah gitu ya. Nah itu ta'awudnya betul. Jadi bismillahirrahmanirrahim atau langsung ta'awud Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki dan perempuan. Nah, ya. Nah, begitu ya. Nah, kenapa begitu? Kenapa kita harus basmalah dulu sebelum masuk? Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, ya, bahwa penghalang antara pandangan jin, ya, penghalang dinding antara mata jin dan aurat adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki tempat buang hajat, kemudian dia mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau ta'awud itu mendindingi, menghalangi pandangan jin dan aurat kita yang terbuka ketika kita berada di WC tadi. Karena di WC kan aurat kita terbuka. Nah, itu didindingi oleh kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau oleh ta'awud tadi. Nah, begitu ya. Nah, jadi begitulah hadirin sekalian, ya. Karena makanya di zaman itu kita jangan berlama-lama, sebentar aja sesuai dengan kebutuhan saja, ya. Nah, sekarang malah banyak persoalan hadirin sekalian, orang transaksi narkoba di WC, ya. Makanya kalau kita ke jamban umum atau di jamban yang ada di fakultas kita, ya, insya Allah kalau di masjid tidak ada, ya. Nah, itu dua orang yang tentu saja laki-laki, perempuan di jamban ini ada dua orang yang tengah ngobrol gitu ya, walaupun bisik-bisik, itu patut dicurigai. Mungkin dia transaksi narkoba atau apa, ya. Yang jelas mereka tengah terjerumus kepada jin tadi ya, kepada apa, settingan jin, sebab di sana ada aurat manusia yang terbuka dan ada jin yang memandang, ya, begitu. Nah, ada berikutnya nih sekalian, masuk ke tempat buang hajat, tentu saja kita harus melangkah dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, ya. Nah, jadi masuknya dengan kaki kiri, a'udzubillah minal khubusi wal khaba'is tadi, masuk kaki kiri dan keluar kaki kanan dengan doa ghufron. Nah, doanya begitu ya. Nah, Imam Syaukani berkata begini, adapun mendahulukan kaki kiri ketika tempat keluar dengan kaki kanan, hal itu memiliki alasan bahwa mendahulukan yang kanan untuk perkara yang baik, sedangkan perkara yang buruk, yang jelek, beliau senang mendahulukan yang kiri. Ada ini didasarkan pada yang sifatnya global tadi. Nah, gitu ya. Nah, jadi mendahulukan kaki kiri, keluar kaki, ya. Nah, hadirin sekalian, sebagai adab nomor E. Ini. Nah, dari Abu Ayyub Al-Ansori, Nabi bersabda, jika kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya. Menghadaplah ke arah timur atau barat. Nah, gitu ya. Nih, hadis-hadisnya banyak. Nah, ini waktunya ya. Kita ingin ada tanya jawab. Nah, kemudian yang F. Nah, dilarang berbicara saat buang air. Ya, dilarang berbicara saat buang air. Nah, ya. Nah, gitu. Dalam sebuah hadis dikatakan, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, ada seseorang yang melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sedang buang air kecil. Gitu ya. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, tetapi beliau membalas. Nah, jadi kalau kita masuk ke tempat buang air kecil, buang air besar, dan juga tempat wudhu, sebaiknya tidak
tidak salam, ya, karena itu tempat membuang kotoran, ya, dan Rasulullah pun tidak menjawab, begitu. Nah, tidak buang air kecil ataupun besar di jalan atau di tempat berteduhnya orang lain. Nah, ini harus diingatkan, ya, tidak boleh buang air baik air besar ataupun kecil di jalan atau tempat berteduhnya orang lain. Artinya ini hadisnya. Nah, kemudian yang hendaknya tidak buang air di tempat air yang tergenang, begitu. Nah, hadirin sekalian, itulah bahasan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Silakan untuk kita buka dengan diskusi. Silakan kepada moderator. Amin. Terima kasih kepada Bapak Elan Sumarna yang telah menyampaikan materinya. Baik, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Untuk para hadirin yang ingin bertanya, silakan terlebih dahulu menyampaikan bertanyanya di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Ya, silakan. Kebetulan nih Bahana kita nih tidak diliput oleh TV, ya. Kemarin juga tidak diliput karena ada gangguan, katanya ada hal yang harus dikerjakan. Hari ini juga kita tidak diliput TV karena TV UPI-nya tengah mewawancarai Pak Rektor UPI, kalau tak salah begitu. Tapi insya Allah nanti uploadannya dimunculkan di TV UPI. Silakan Bahana. Ya, baik. Ini ada yang ingin bertanya pertama dari Muhammad Saifan. Kepada Ya, Muhammad silakan. Saifan dipersilakan. Ya, izin bertanya Bapak. Sebelumnya Silakan, terima kasih penyampaian materinya cukup menarik ya Pak ya. Izin bertanya Pak, terkait kalau misalnya kita sedang berpergian gitu Pak, terutama di alam gitu Pak. Misalnya kita sedang naik gunung, terus kemudian kita tuh udah mempersiapkan di bawah tuh udah BAB dan lain sebagainya gitu Pak. Tetapi ketika kita sampai di puncak gunung, tiba-tiba kita tuh ingin BAB gitu Pak. Sedangkan di atas kan kita tahu sendiri gitu Pak. Kita pun mau BAB di di tempat yang jauh dari orang pun kayaknya susah gitu Pak. Kira-kira solusinya seperti apa Pak? Apakah kita mencari tempat yang jauh dari orang agar bisa BAB, kemudian kan itu resikonya terlalu besar gitu Pak ya. Mungkin kita bakalan bisa tersesat atau apa itu Pak. Itu kira-kira bagaimana Pak? Ya, baik. Ini Muhammad Saifan, ya. Bagus, suka naik gunung. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi yang dimaksud itu tentu saja intinya jauh dari pandangan manusia. Bukan dari sisi jauhnya tempat, ya, jauh atau dekatnya tempat, tapi jauh dari pandangan manusia. Nah, jadi kalau ada kekhawatiran kita di tempat yang jauh, kita tersesat, jauh dari orang-orang, belum mungkin kita khawatir ada semacam semacam binatang buas dan sebagainya, maka buatlah kesepakatan, ya. Apalagi putri misalnya, harus ada orang-orang yang ya menjaganya. Jadi kesepakatan bahwa tempat di sekitar kita, karena kalau terlampau jauh itu khawatir sesat dan khawatir tersesat dan mungkin ada binatang buas dan lain sebagainya. Nah, jadi dibuatlah kesepakatan. Yang penting jauh dari pandangan manusia, di sini maksudnya agar orang-orang tidak memandang kita yang tengah BAB itu. Jadi dibuat kesepakatan di tempat itu yang kita tentukan, maka tidak boleh ada orang yang ke sana. Tempatnya mungkin dekat, yang penting ada kesepakatan tadi. Gitu, Stefan, ya. Bagus nih pertanyaannya, ya. Nah, di gunung memang seperti itu. Baik, silakan yang lain, Bahana. Pertanyaan lagi dari Gary Firmansyah, dipersilakan. Ya, terima kasih. Ya Bapak, sebelumnya mohon maaf, boleh
bertanya tapi ada 2 pertanyaan. Nah, satu pertanyaannya nggak keluar dari materi nggak apa, Pak? Nggak apa-apa, silakan. Ya, pertanyaan pertama, Pak. Kan tadi tentang masalah buat kayak di WC gitu kan tidak boleh menghadap kiblat kalau untuk membuang hajat gitu. Nah, terus kalau misalnya kayak keadaan terdesak gitu, ya mungkin kalau yang setahu Gary ya kalau terdesak kan dalam konteks orang yang misalnya kayak apartemen gitu Pak. Kan kalau apartemen itu kan kita tahu jadi. Nah, kalau kayak orang-orang yang agamis banget kan pasti wah ini nggak boleh gitu. Nah, itu gimana Pak? Nah, terus pertanyaan yang kedua eh kan lagi ada nih Pak kayak video-video yang video YouTubers gitu yang lagi viral yang katanya tuh orang tuanya itu ketemu sama anaknya itu dalam mimpi yang udah meninggal, tapi kan kalau dalam konteks Islam itu kan uh, dalam kayak memberikan ruh ke dalam bayi itu kan waktu 4 bulan ya Pak ya di dalam perut. Nah itu meninggalnya itu baru beberapa minggu. Nah kalau itu kayak gimana Pak kan kayak kurang masuk akal juga gitu kayak ketemu bayi di dalam mimpi, tapi dalam dalam konteksnya juga ruh itu diberikan kepada bayi itu pada usia dalam perutnya itu ketika umur 4 bulan. Nah, kalau Gary tonton itu banyak kontroversinya gitu itulah jadi Gary juga bingung gitu Pak. Ya mungkin itu Pak. Makasih. Ya, bagus pertanyaannya Gary ya. Alhamdulillah. Jadi yang pertama ada dalil yang umum, ada dalil yang khusus. Nah, dalil yang umum tadi bahwa kita tidak boleh BAK atau BAB itu menghadap kiblat atau membelakanginya. Itu dalil yang umum. Nah, dalam keadaan terbatas seperti di dalam bangunan yang settingannya sudah begitu, nah ya, yang settingannya begitu, seperti dalam hadis tadi, Rasul bahkan membelakangi kiblat, menghadap Baitul Maqdis. Nah, begitu. Nah, ini jadi dalil yang khusus ini berlaku dalam keadaan terbatas, dalam keadaan settingan terbatas. Seperti di apartemen yang sudah kondisinya jadi begitu, ya kita tidak bisa mengapa. Oleh karena itu, dengan melihat tadi, ini kekhususan. Jadi kalau kita dalam sebuah bangunan yang terdindingi antara WC dengan kita terdindingi, ini dibatasi oleh itu, ya tidak mengapa, gitu ya, tidak mengapa, gitu. Pertama, memang kita terbatas kondisinya, ya. Kedua, memang sudah begitu keadaan. Ibaratnya sama dengan kita kan kalau mau sholat menghadap kiblat tuh. Ya, bagaimana kalau kita sholatnya di kendaraan? Apakah kendaraan itu harus dipaksa untuk menghadap kiblat sementara kendaraannya tengah membelakangi kiblat? Bisa begitu ya? Nah, tentu saja kiblatnya kita dalam keadaan sholat di kendaraan itu yang ke arah mana kendaraan itu menghadap, ke sanalah kiblat. Pun juga sama dengan kita ketika di rumah sakit, kita mau sholat sambil berbaring, ya, sholat sambil berbaring karena tidak kuat sambil duduk, misal berbaring. Tidak, sementara kita itu menghadapnya membelakangi kiblat, maka tidak mungkin ranjang itu kita geser-geser, meminta perawat atau petugas untuk menggeser-geser setiap kita sholat digeser ke arah kiblat, kan tidak mungkin. Maka kiblat kita itu kemana saja kita menghadap, di sanalah wajah Allah, di sana ke kiblat. Nah, begitu. Nah, jadi oleh karena itu agama ini mudah. Oleh karena itu ada dalil yang umum yang berlaku dalam keadaan normal dan ada dalil yang khusus yang berlaku dalam keadaan khusus. Nah, begitu. Itu Gary ya. Nah, bagus nih pertanyaannya. Yang kedua, ini pertanyaannya bagaimana ini? Yang intinya bagaimana Gary ini? Yang pertama, yang jelas bahwa kalau itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tentu itu hanya cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu intinya. Gitu ya, Gary? Coba atau mau diulangi lagi? Tapi dengan boleh nomor 2. Ya Pak. Gimana Pak? Nah, yang nomor 2, secara ringkasnya gimana?
Oh, ya jadi kan kalau yang kita tahu, yang Gary tahu gitu ya, Pak, kan kalau buat apa ketika janin dalam perut itu kan Hmm. eh, pemberian ruhnya itu kan nah, Hmm. nah, itu janin itu tuh meninggal em, saya baru tunggu kayak Siapa? janinnya. Ah, Nah, oh, itu tuh kalau misalnya itu ya belum ada peniupan ruh ruhnya. kepada janinnya gitu kan Pak. Nah, terus Hmm. diceritain tuh kayak Gary bingungnya itu emang ada gitu Pak apa Gary bingungnya itu eh, jadi ada mimpi yang ngedatangin bahwa si bayi itu tuh ada gitu Pak. Nah, apakah itu bisa atau enggak? Soalnya Gary juga bingung gitu. Soalnya kan belum ada ruh juga, Hmm. belum Hmm. ada apa ya kayak ya Hmm. ruhnya Ya, gitu lah Pak kayak yang ya, buat dia hidup. Nah, kayak ya. gitu Pak yang Gary bingung Hmm. itu. Paham. Hmm. Ya, alhamdulillah. Nah, tidak usah bingung, tidak usah bingung. Kenapa mesti bingung? Karena kalau hal itu bertentangan dengan hadis yang sahih, apalagi itu Al-Qur'annya, Al-Qur'an, maka itu tidak perlu keterangan itu dijadikan landasan kita. Ya, kalaupun yang sahih, maka keterangan itu batal demi hukum. Begitu. Nah, begitu ya, Gary, tidak usah bingung, ya. Nah, dicoba aja cari itu keterangan dari mana. Nah, kalau itu misal dari hadis, misal ya, nah, atau dari keterangan ulama, terlebih dari keterangan ulama, kalau itu bertentangan dengan Al-Quran atau dengan hadis yang sahih, nah, kita kesampingkan. Karena syarat sesuatu itu, hujah itu diterima kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu, ya. Itu Gary, ya. Baik, silakan Ya, makasih Bahana. Pak. Sama-sama, Gary. Masih ada, Bahana? Baik, Pak. Kayaknya udah nggak ada sih, Pak. Karena Ya, berhubung waktunya juga sudah, waktunya ya. ya. Ya, Mungkin langsung ya, saja closing statement dari Bapak. ya. Baik, terima kasih, Bahana. Hadirin rahimakumullah, Ibu, Bapak, dosen, karyawan, baik di UPI ataupun di tempat lain yang Allah muliakan, uh, sahabat, karib kerabat, dimanapun Anda berada, uh, yang Allah muliakan, terlebih adik-adik mahasiswa, baik di UPI ataupun di tempat lain yang Bapak cintai, alhamdulillah ya kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah untuk terus mengkaji sunnah-sunnah nabawiyah yang kita cintai ini. Ya, jadi kesimpulannya bahwa uh, apa namanya itu BAB atau BAK uh, itu sunnahnya adalah duduk. Maksudnya sunnahnya adalah jongkok. Namun dalam keadaan terbatas dibolehkan untuk BAB itu duduk. BAB itu duduk seperti dalam hadis ini. Ya. Nah, kemudian kalau BAK ya, kalau BAK sebaiknya memang jongkok juga sunnahnya, ya. Jongkok juga sunnahnya. Kalau umumnya orang kemudian BAK itu berdiri, nah itu berarti pelanggaran-pelanggaran yang bersifat muru'ah, ya. Nah, muru'ah. Jadi sebaiknya semua kita ini uh, kita bisa jongkok, baik BAK terlebih BAB, ya, terlebih BAB ya, jongkok. Nah, begitu antaranya. Nanti insya Allah diputarkan setelah selesai, itu kalau memungkinkan diputarkan video-video cara BAB yang nyunah, cara BAK yang nyunah, begitu ya, diputarkan insya Allah videonya. Nah, itulah indahnya Islam, sehingga segalanya diatur tentu saja untuk mendapatkan berkah dan magfirah dari semua amal ibadah kita, termasuk hal-hal yang seperti BAB ini. Itu saja mungkin Bahama, ya. Wasyad bi ana muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Helan Sumbarna MAG yang telah menyampaikan materinya. Dan terima kasih juga kepada para hadirin yang masih menyempatkan waktunya hingga akhir ini. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata dan salah tata krama juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Sami-sami. Terima kasih, Pak.